Tapi kalau yang sebelah kiri setahu gua ditatoin di studionya Bang Peter gitu. Peter Denim. Nah, gitu ya. Peter Say. Iya. Halo. Say. Iya. Say. Musik, ngobrolin soal musik. Tapi keren, Pe. Dan dulu pasti gratisan. Enggak juga sih. Enggak. Dia ini Nato nggak pernah bayar. Yang bayar endorse-nya, yang bangkrut endorse-nya. Dia cuma nunjuk, gua mau tato di sini, lu yang bayarin karena lu ada endorse badan gue. Tapi sih keren sih, nggak sumpah. Waktu pas gue ngambil celana kalau nggak 3 biji apa untuk manggung. Tapi lu gila, lu ngeri lu dapat endorsean dari Bang Peter, gitu kan. Peter C, ya gitu kan. Itu harganya nggak murah, Pak. Celananya dia tuh harganya 400-500. Iya, denimnya tuh gila, ada yang sampai Dulu. Sekarang jutaan lu, gila lu. Dulu gua aja pengen beli aja mikir. Blast the Fall tuh ada tanahnya. Ada. Oh, waktu dia ngerilis lu dikasih. Si anjing. Nih tanahnya Blast the Fall sini nih, yang harganya 990.000 sampai 1 juta. Tuh. Nah, terus gue akhirnya pakai manggung. Lu pakai manggung habis dan lu itu jual. akhirnya hilang. Itu. Bangsa. Enggak, antara hilang apa dijual? Enggak, gue waktu itu hilang, Pe. Hilang. Oh, bisa Gue cuci. Enggak, itu padahal langka, Mata bini gue nyuci waktu itu. Nah, jemur, hilang, Pak. Soalnya kan lu famous, mungkin tetangga lu ngomong, wah ini celananya Bang Bule nih yang kemarin di Jacklot. Hatersnya dia yang nyolong. Iya, hatersnya bener sih. Mungkin dia tahu ya, itu kan dulu kan zaman-zamannya itu brand itu tuh. Itu booming banget sumpah. Enggak, itu di Jacklot mahal banget lu. Sampai imitasinya juga ada ya. Tapi gua nggak nyaranin nih kalau misalnya brand tapi lu masih ngebajak tuh lu tolol, men. Tolol. Tapi atasnya gua tetap pakai itu. Yang pertama kali gua ini terus bawahnya itu dari Bang terus Peter C. Sepatu Flow Macbeth. Flow Macbeth masuk. Masuk sini ya. Masuk. Terus akhirnya gua di ini lagi. Tapi gini, sorry, Macbeth Indonesia tuh masih ada apa nggak sih? Masih ada kok, masih ada di Jacklot kok, masih ada Macbeth Indonesia. Gue nggak pernah tahu soalnya gue Macbeth nggak begitu ngikutin sih. Setelah si Tom Dillong melepas sahamnya untuk Macbeth, gue udah nggak ngikutin lagi soalnya. Masih ada tapi Macbeth gimana masih gitu? Ada. Masih ada. Masih kemarin tuh terakhir pameran tuh ada di Jacklot. Serius? Ada itu Macbeth. Tapi jujur sih, Jacklot sekarang tuh udah nggak seru banget, men. Nggak seru. Udah nggak ada band-bandannya. Bener nggak sih? Ya mungkin nih Bang Ucok ya, gue saran Bang Ucok adain band gitu loh ya. Tapi kan udah hijrah dong. Udah hijrah, ya nggak bisa. Kita nggak bisa paksa orang juga. Tapi kan bukan masalah hijrah atau enggak ini, masalahnya hiburan lah. Hiburan dan keramaian tuh. Tapi gini sih, Pe, dulu jujur ya. Gua kalau ke Jacklot itu yang pertama kali pengen gua singgahin selain brand-brand gua pengen tahu ya, gua pengen lihat artis dari luar negeri. Nah, bener itu, gak sih? Benar. Dengan harga tiket yang cuman 25.000, lu bisa nonton band luar negeri dengan sound cadasnya mereka, dengan openingnya nih orang. Ya. Kalau gue dimainin siang, dia mainnya malam sama band itu kan brengsek. Pernah sama brand opening Alexana juga waktu itu. Iya, Alexana gue pernah sekali. Enggak. Tapi gini, Pe. Itu gue bingung, Pe. Itu gimana soundnya, Pe? Pertama kali Gini, sorry. Kalau secara teknikalnya, band luar negeri itu kan selalu bawa sound sendiri. Apakah mereka cek sound dulu di belakang? Pasti cek sound. Tapi langsung dibawa ke atas dong. Ke atas itu. Dia udah nyimpenin ininya, data-datanya. Ini kayak. Tapi iya sih. Emang dia bener-bener pro. Udah. Ini soundnya vokal yang segini gimana itu harus udah ada data-datanya. Tapi emang bener sih. Gua waktu lihat kayak gua juga samain. Gua samain sama artis band luar juga samain gitu. Oh, lu gitu, nih brengsek. Enaknya punya soundman gitu ya. Soundman-nya itu. Samain aja tuh kayak brand ini. Waktu gua lihat Yellow Card aja tuh datang ke Jacklot tuh gua bilang dia bawa untuk sound engine-nya aja tuh banyak banget kayak kereta, ya. Sumpah lu satu lemari alatnya aja anjir gua bilang. Gitu. Apakah Anda dulu gitu? Ya juga sih kalau Anda sih gue percaya sih. Yang paling ribet ya drummer gua. Emang gua iya. Alat-alat semuanya tuh. Tapi lu setuju dengan omongan gua kalau Jacklot sekarang tuh tidak menarik? Emang enggak menarik ya? Enggak setuju. Ya kan? Iya. Tapi menurut lu kenapa, Bang? Kok bisa Jacklot musiknya dihilangin gitu? Karena emang karena yang ownernya itu udah hijrah satu ya. Islam itu diharamkan untuk bermusik. Ya kan apalagi musik-musik cadas Islam. Iya. Tapi kan kita balik lagi.
Bukan jangan bawa agama gitu maksud gua. Tapi kan dia yang punyanya. Emang Pe. itu balik lagi lah Susah ownernya langsung. Ya kan? langsung. Susah kalau udah ngomong kayak begitu mah. Apalagi lagi zaman pandemik gini kan. Bingung. Tapi sebelum pandemik juga sebenarnya Jack Lo tuh udah bener-bener runtuh tidak ada musiknya tahun berapa sih, Pe? pas tahun berapa terakhir ya? Gua nggak terakhir manggung gua 2017 ya? 2017. Iya gitu. Iya, gue udah bete banget. Gue bilang kok nggak ada sama sekali gitu. Gue bilang cuman ada baju-baju orang berlalu lalang doang. Kayaknya bete banget. Biasanya gue bisa lihat di steak ini. Jadi orang Iya sambil kan? belanja bisa nonton juga. Betul. Sebenarnya. Gitu. Bete juga, Pe. Lu kalau hanya ngelihat baju dan brand-brand yang ada di Indonesia tapi lu nggak lihat bandnya tuh rugi. Jadi itu orang awam, artis yang biasa gue tonton di TV, biasa gue nonton di YouTube. Ada di situ. Ada di situ bisa Dengan lihat live. dengan langsung. tiket Nah, murah. itu. Dengan Maksud tiket gua murah ada di Jakarta. Jangan sampai Iya kan? dihilangin maksud Itu gua gitu. iya maksud gua. Ini biasa nih di YouTube nih, band siapa gitu, band Killing Me Inside, maaf ya. Killing Me Inside. Gue mau lihat live-nya dong. Nah, bisa datang kan? Manggung di hari Kamis, jam segini malam. Iya. Dia bisa datang yang fansnya. Tapi kalau live-nya. lu nih, sorry, balik lagi ke Killing Me Inside ya. Antara Killing Me Inside apa Killing Me Reunion atau Reunion yang sekarang lu lihat kan Sansan bikin? Nah, gue demen yang Killing Me Reunion. Anjing. Iya Karena bener sih, keren. aura pertama kalinya tuh Killing Me naik, ya gitu. Nah, terus dia Sansan, Iya, ya kan? bener-bener. Sansan terus si Onat masih Iya, ada, ya benar, kan? Raka. Raka Balik lagi. balik lagi Tapi kan. keren sih ya. Kerennya itu. Kalau sekarang kan lebih listening dia. Iya, musiknya ya bener sih. Tuh, lebih listening. Bener. Dari segi sound juga gue bilang lebih modern. Lagu Tormented aja waktu itu. Sekarang diubah kan. Nggak banyak scream kan. Pertama kali yang Sansan Ini ini chaos banget. kayak From First to Last banget. Oh iya, From First to Last banget Tuh. bener sih. Kalau Ya kan? si Sansan ya Iya, bener-bener. From First to Last banget dulu tuh zaman dulu. Di kiblatnya kayaknya. Jadi yang Kills atau Killing Me yang lama kurang ya lu ya? Kurang. Gue lebih demen yang Reunion. yang kemarin tuh pas gue lihat Iya. YouTube-nya. Reunion ya? Wih, mantep nih balik lagi. Iya, keren sih. Mungkin lah RBL juga bisa kayak gitu lagi. Iya, Amin. LBL. Tapi katanya sih mau reunion ya? Insya Allah sih anak-anaknya udah pada gue kumpulin. Kumpulin ngapain? Ya, karena gue kan balik lagi. Oh iya. Karena guanya kan otaknya di gua, gua balik lagi. Iya, bener-bener. Anak-anaknya oke siap kapan yuk. Tapi gini, Pe, balik lagi nih. Kenapa di band lu yang tatoan tuh cuman lu? Kan vokalis bang. Bukan juga vokalis ya. Gimana ya? Karena gua Iya kenapa? Gua yang bandel. Enggak, ibaratnya gini, di band lain juga drummer-drummernya juga pada tatoan gitu kan. Heeh. Gitarisnya ada yang tatoan. Kenapa di band secadas lu cuman lu yang karena lu doang yang suka tato kali mereka enggak Iya, ya? Mereka enggak, sukanya suka. kopi. Suka juga tato. Iya. Mungkin balik lagi ke Indonesia. Indonesia kan ada timur ya. Kalau gua kan Oh enggak, kalau gua enggak timur, men. enggak, mungkin orang tua Iya, gitaris gua, atau gimana, iya, terlalu benar-benar. gimana. Oh, lu boleh ke band. Kalau gua kan Bebas, berontak free. kalau gua orang. Kalau lu free. Iya, berontak. Bodo gua amat sama kalau lu orang sih tua tau gua. Nah, yang penting lo nentuin jalan hidup lo. Lo Beres. taruhan, ya udah lo nentuin jalan hidup lo. Iya. Jangan suka mengeluh apa yang lo pilih. Itu. Ya secara gini sih, Pe. Balik lagi ya kayak mungkin cara pandang orang tua lu juga free. Lu bisa piercingan, lu bisa tato sampai full ya kan, lu bisa gondrong begini. Kalau nggak free gimana ya? Sama kayak keluarga gue kan, keluarga gue free aja, bodo amat. Yang penting jatuhnya sih kalau di gue tuh nggak maling, Nah. gue nggak narkoba dan gue nggak Nah, itu. ngerugiin lu deh sih. Itu, persis. Kalau gue sih bodo orang mau ngomongin apa bodo ya. Bodo amat, Pe. Bodo amat. Orang ngomong apa lo nggak peduli bagi gua. Iya sih. Tapi Peduli. respon keluarga lu gimana bang? Pas awal lu merubah tampilan lu kayak gini. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi kesininya lancar dong. Sini lah, gua ngumpul keluarga Iya, besar iya. gua tuh waktu di Bandung. Astagfirullahaladzim. Ya mau gimana? Gua bilang gitu. Kata gua anak band gitu. Satu ya. Ya gua demen seni gitu. Oke. Ya udah akhirnya tante-tante gue bisa nerima gue. Yang penting gue nggak narkoba, bener omongan lu. Nggak narkoba, Nggak maling. nggak maling, nggak polisi juga. Iya bener sih. Tapi itu bener sih. Nggak kriminal lah. Tapi balik lagi sih yang lo omongin bener. Kalau di konsep keluarga gue juga, kenapa sih lu harus memilih jalur menjadi tato artis sama gue nggak nyebut anak band diri gue ya, gue bilang aja seniman lah ya. Kalau anak band kan bapak ini ya kan. Kenapa gitu kalau ditanyain orang ya. Dan keluarga gue kenapa bisa menerima ya karena keluarga gue free. Apa yang mau lu lakuin. Yang penting lu nggak ngerugiin orang. Balik lagi kayak omongan dia itu bener sih kalau gue sih. Nggak ngerugin orang. Jadi kalau gue sih apa yang
menurut di benak lu tuh bener, lakuin. Asal nggak ngerugiin orang, Nggak ngerugiin orang. lu nggak jual narkoba, ya kan? Dan lu nggak nyolong, udah. Nggak kriminal lah. Udah, lakuin aja men. Selama itu bener, udah. Lu Selama bener berani lu nggak berbuat, takut. berani bertanggung jawab. Itu prinsip. Lu banget ya? Itu banget. Iya, soalnya udah ya, berani berbuat, ada hasil lu tanggung jawab. Tanggung jawab, Pe. Lu Iya, tahu bukan udah gitu ngapain loh. lagi? Lu jangan cemen. Apa yang lu tentuin jalan hidup Iya, lu. ya udah. Lu misalkan tatoan, ya udah, tentuin jalan hidup lu. Gitu. Jangan Iya, cemen, jangan ngeluh. Udah, tahu-tahu ntar jadi kriminal. Itu yang ngeluh, jelek. Oke. Kayak itu. Lu bisa apa? Lu punya kalian apa? Oke lah, kalian lu. Berarti lu setuju nggak sih? Kalau misalnya Hmm? aliran-aliran kiblat barat tuh udah sedikit merasuki di Indonesia. Setuju? Setuju ya? Setuju. Dari kita bahas dari tato aja, tato, musik dan segala macam. Bener dong? Teknologi lah, teknologi. Teknologi udah teknologi pasti chaos banget udah sih. mulai. Iya Udah kan? bagus lah video klip Indonesia tuh. Oh iya. Iya. Balik lagi video klip Indonesia gue bilang sekarang udah keren-keren Udah banget. keren. Indie-indinya udah nggak kalah sama yang major label. Major label. Iya kan? Ya gue dukung ini soalnya gue anak indie men, sorry. Soalnya gue nggak diterima di major label. Aduh gimana? Lu nggak terima ya, Pak? Enggak. Aduh, ya, Pak. Lu juga sama anjir. Hampir, Pak. Oh, lu hampir. Tapi udah, ada, udah bikin video gini, klip, gini, tapi sorry. guanya udah Ada major label yang mau nerima lu secara lu scream. ada. Karena gua gini punya prinsip. Kenapa sih band screamo itu, band post hardcore nggak bisa maju? Kenapa band rock pop yang bisa di Indonesia? Karena ada gua mutusin itu. semua. Nggak akan maju. Karena Udah. ada label Iya. men. Orang-orang label itu maunya musik-musik sendu-sendu, ya kan? Musik Iya. yang menjual. Musik-musik yang Kenapa menjual. kau Oh iya. tiada cinta? Iya. Ya itu Aduh, tuh ya yang Allah. Itu lagu itu. band hoki tuh, Pe. Itu band- Asli. Itu Band hoki itu. Gitu banget. Demi Allah itu. Band hoki band. Sumpah. Enggak ya? Tapi itu band bisa gede banget gimana, Pe? Ya bener kan? Itu garis apa ya? Garis katulistiwa bukan ya kan? Garis jalannya ya. Gila, lu bisa Pe? hoki lu. Sekarang gini, jatuh maaf kata ya. Iya, Nih iya. Bu, nih band. Ya kayak itu tukang es cendol, bangunan, supir angkot, Pe. Iya. Dia nggak punya skill di musik. Sorry, gua potong balik lagi kayak lu anak skate keren. Jauh mana nggak terkenal kayak mereka Iya. ya kan? Tapi mereka hoki banget. Tapi dibalik kehokian ini berulah. Berulah. Jadinya itu. gitu. Nah, Tapi ya maaf kata ya. Tapi kenapa balik lagi bener lu? Kenapa musik yang kayak gitu tuh malah diterima gitu itu. kan? Itu musik yang terlalu istilahnya gimana ya? Gampang maksud gua. Gampang dicerna apa gampang Gampang dijual? Gampang dijual juga sama ya Gampang dimainin. gampang dimainin satu, gampang dijual iya. Karena kan Melayu, Indonesia banyak kan Melayu, Pak. Iya. Ya bener gak? Iya bener sih. Iya kan? Sekarang yang senja-senja gitu. Ya. Oh iya juga bener. Iya. Senja-senja tai anjing ya. Ada judul lagunya, gua nggak bohong. Iya. Senja tai anjing ya kan? Iya bener ada. Sekarang zaman sekarang para hip hop yang lagi naik. Oh iya. Nyindir Iya. pemerintah, bener gak? Hip hop man. Yang gue dengar sekarang hip hop nih lagi naik. Ih, gue bagus, demen juga. Lu kenapa nggak mau nge-rap? Gue lu nge-rap tapi nyekrip. Ya, tapi iya, nge-rap. iya. Hardcore jadinya. Ya hardcore gitu kan? Ya, Nge-rap tapi agak teriak scream dia. adalah kayak Gorilla Squid. Gorilla Squid apa ya? Ya, sesuka lu. Gua nggak tahu yang disebutin dia. Balik Band-band lagi gua itu. nggak tahu yang disebutin dia. Soalnya dia Gorilla tuh Squid apa ya? Band yang di endorse fans juga dia. ya, setelah lu. Pokoknya Bapak ini pengetahuan musiknya lebih dari saya. Kalau ngebahas tato boleh lah. Kalau musik, ayo tanya. Gorilla Squid kalau nggak ada band hardcore kayak gitu di endorse sama fans, Pe. Gua cuma tahu Korea Strong, dia mah udah kemana-mana. Gorilla Biscuit itu band old school, Pe. Itu di endorse sama fans dia. Serius lu? Iya, di UPA 7 gua ada. Ngeri lah pokoknya. Yang harganya sejuta itu sepatu. Buat maaf harganya. Ah, itu murah apa sejuta mah? Sejuta mah murah lah. Dulu. Jadi gini nih, Pe. Iya. Balik lagi kita ke musik nih. Iya. Kayak kan kalau di era-era sekarang tuh kayak jenis aliran kan sekarang udah lebih ke pop ya. Andai kata nih orang pengen bikin band dengan aliran screamo kayak lu atau enggak metal gitu. Apakah masih ada pendengarnya? Apakah masih bisa diterima di Indonesia? Soalnya kan kalau di barat aja sekarang udah banyak yang reunian kan? Banyak. Iya kan? Banyak yang nanya. Nah, kira-kira masih bisa diterima nggak sih? Masih kayak Killing Me Inside aja kan ada tuh Rioni. Nah, itu kan. Walaupun Killing Me musiknya nggak terlalu setajam dulu Inside. ya. Dulu ya karena mungkin pada umur ya. Bener sih. Iya kan? Tapi Banyak kan? masih diterima. Bro. masih diterima. Jadi lu jangan takut
kalau baru mau mulai ngeband, tapi alirannya kayak abang ini ya kan, teriak-teriak gitu. Iya. Tapi lu secara kualitas lu masih kuatnya Cream. Alhamdulillah masih, Pak. Maksudnya kan kalau orang udah agak kesini udah malas kayak Oliver Sykes aja udah jarang-jarang, tapi sebenarnya masih sanggup. Masih. Iya kan? Mungkin ada pertanyaan atau nggak lu mau kasih saran buat orang-orang yang baru mau ngeband, tapi alirannya nih keras dan mereka kayak nggak pede, mungkin ada kasih. Jangan takut dengan aliran yang lu ciptain di band lu sendiri, itu doang. Walaupun harus indie seperti kita ya. Iya. Gua pun ya, jujur gua pun nggak pede waktunya. Tapi kenapa ini band awalnya asal? Gua bisa manggung di mana, akhirnya. Intinya pede. Intinya pede, lo satu. Dan lo harus berpotensi terus naik. Jangan dengar gosip. Makin tinggi, makin goncangan makin gede. Tapi gini sih, Pe, ini kan gitu dong, jangan pudar aja. Pandemi masih berlanjut kan, masih berlangsung lah. Tapi kira-kira nih, kalau habis pandemi ini berakhir, apakah musik-musik yang sealiran sama lo yang ini bisa naik lagi dan punya jadwal panggung yang padat? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Kalau diusahakan lah ya. Bisa diusahakan. Secara kan pendengar musik-musik zaman dulu kan sekarang udah lebih dewasa nih. Iya benar. Udah dewasa emang. Secara pendengarnya udah dewasa emang bener sih kalau sekarang sih. Tapi yang mereka pasti yang udah tua-tua pengen dengerin dong aliran musik yang kayak dulu pada mudanya dia gitu. Oh bener sih. Lo kayak dulu penikmat ini sekarang Metallica lah, ya kan? Iya, Metallica Reunion. Yang demen dulu, bapak gua lah kan dulu ya. Mau dengerin, akhirnya ada kan? Guns N' Roses. Guns N' Roses, nah itu dia. Kan bener gak? Iya bener sih. Pada zamannya, ya kan? Otomatis juga Screamo yang demen bapak-bapak yang dulu. Yang pada eranya dulu ya, pada mudanya gitu. Main dengerin aliran ini, apa band mana gitu, ya kan? Yang di kuping dia denger, enak dulu tuh. Reunion, wah jadi mengenang dia, Pe. Gitu loh. Nggak mesti lo takut dengan aliran post hardcore, metalcore atau apa. Lu punya Iya sih. Punya ya, tapi sebenarnya di lingkungan indie tuh gue bilang sih luas dan mereka gue bilang tuh bisa lebih berkembang sih. Tanpa harus ada major label pun kita tetap bisa lah. Gue bisa, iya kan? Gue bisa, gue paling buktinya kayak begitulah. Gue buktinya bisa. Soalnya ya tidak ada kekangan dan segala macam ya bener dong. Gila di major label itu ntar ngikut dengan aturan potensi mereka. Musik lo sendiri gitu loh. Iya bener sih. Ini orang ngeliat lo, bukan lo yang ngeliat orang. Orang yang ngeliat lo. Tuh prinsip gua. Iya, harus lo ikutin semua band-band baru nih, yang baru pertama. Jangan lo ngeliat orang. Orang yang ngeliat lo. Gitu prinsipnya. Gila, Bapak itu. nih kalau udah ngebahas musik nih udah ngeletak ngeri ya. Iya kan? Jangan orang yang ngeliat lo. Jangan apa, lo ngeliat orang gitu maksudnya. Lu orang yang lihat lu, ya itu otomatis kayak model endorsean kayak gitu. Datang sendiri, Pe. Tapi gini sih, rata-rata endorse tuh ngelihat tuh orang kenapa sih? Gue mau pakai endorse karena lu bertato. Iya kan? Nah, balik lagi karena tato fashion ya. Fashion, beda lah fashion. Bagi gue itu jadi seni. Balik lagi nggak bisa dipungkiri bahwa musik dan tato berkesinambungan. Enggak. Hah? Enggak. Atlet aja orang tato apa? Lu nggak mungkir itu. Enggak harus. Enggak harus. Lu kalau nggak mau tatoan juga bisa. Vokalis band luar juga banyak kok. Bener. Iya kan? Oh ya, Pak. Lu potensial gitu. Band Screamo yang saat ini lu dengerin dan paling potensial di Indonesia tuh apa? Yang gue dengerin tuh band Screamo di Indonesia belum ada, Pak. Paling waktu Killing Me doang. Lu masih dengar band luar berarti sekarang? Masih gue. Oh, balik lagi lu masih dengerin tuh Killing Me Reunion. Masih yang itu aja. Menurut lu Indonesia baru itu yang oke? Baru Indonesia yang baru itu. Sisanya? Sunrise lu gak dengerin? Sunrise nggak suka? Gue belum dengerin tuh. Wah, lu harus dengerin sih. Iya. Walaupun vokalisnya sekarang udah pada cabut dan tinggal berdua ya, tapi oke lah gue bilang sih. Apa mau featuring gua? Pada Sunrise deh, Iya, mau featuring gua. Iya benar sih. Iya tapi kayak cocok sih, bener sih. Bener. Bisa di kontak aja ntar gua. Kalau mau featuring sama gua. Pernah LOG juga itu band metal featuring gua. Featuring sama lu ya. Tapi kalau gua nggak featuring sama lu, lalu serem sih musiknya serem. Jadi guanya yang aduh gimana gitu kan. Nggak kuat bayarnya. Ini gua ajakin ke sini aja bayarnya. Aduh. Ya udah mungkin segitu aja kali Pak ya. Ya. Mungkin nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin juga nanti gua ajak si Adit mungkin bisa komen-komen lah. Ngobrol-ngobrol sama kita lagi di sini ya kan. Mungkin bisa gua ajak siapapun lah di sini lah. Iya, band-band yang mungkin kalau ada kritik, saran, komen
tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya kan? Oke. Biar channelnya berkembang, soalnya subscribe itu gratis. Pokoknya see you di next video. Bye-bye. Bye.